Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah terbiasa di akhir Desember mendekati tanggal 25 Desember maka kaum muslimin dibuat gaduh yang kalau secara kalimat menginginkan sinkritisasi bukan toleransi, padahal harusnya toleransi bukan sinkritisasi. Toleransi saling menghormati, sinkritisasi berarti ya saling tukar menukar ibadah ataupun keyakinan. Ada yang disebut ahli tafsir di Indonesia ingin mengucapkan selamat Natal dengan mengaitkan surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma abhasu hayya. Bagaimana, apakah kita langsung percaya dengan dia kan ahli tafsir, S1 ya, S2, S3 tafsir, lulusan Al-Azhar, untuk ya secara ilmiah kita kembalikan saja mana lebih ahli dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan isbatu ya minhu li ubudiyatihi lillahi azza wa jalla. Ini merupakan penetapan dari Nabi Isa sendiri untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahu makhluqun min khalqillah. Jadi makna dari wasalamun alayya tadi yauma wulidtu, bahwa sesungguhnya dia adalah salah satu makhluk dari ciptaan Allah yang hidup, mati dan dibangkitkan sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Walakin lahus salamah, tetapi yang dimaksud ya beliau di sini Nabi Isa merasa diberikan keselamatan fi hadhil ahwal allati hiya asaqqu ma yakunu 'alal ibad. Kenapa diselamatkan? Karena berat kelahiran Nabi Isa yang tanpa bapak. Lebih jelas lagi Al-Qurtubi ya, menyebutkan tentang as-salamatu ala ya alayya adalah keselamatan atas Isa minallah ta'ala, dari Allah ta'ala fid dunya. Walaupun yauma wulidtu artinya, tetapi maksudnya adalah di dunia ini. Wakila min hamazis syaiton kama taqaddama fi Ali Imran. Yang dimaksud keselamatan pada hari lahirnya adalah dari godaan setan, bukan disuruh mengucapkan selamat kepada agama lain. Jadi jelas ahli tafsir di akhir zaman sebagaimana Ibnu Abbas menyatakan, kalau pada hari Ibnu Abbas itu hidup, kasirun ulama'uhu wa qalilun hutaba'uhu, banyak ahli ilmunya, sedikit yang mempromosikan ilmu, para hutaba, para dai. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan karena saking banyaknya ilmu di situ, para sahabat ilmunya benar dan benar, maka mereka tinggal sibuk mengamalkan.
Tapi kalau mau jujur di akhir zaman ini, kasirun khutoba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Lebih banyak yang ya penceramah. Kan berceramah itu kadang-kadang, apalagi kalau ceramah yang sifatnya sangat umum, itu kadang-kadang isinya ya 5%, bumbunya 95%. Susah, kita harus benar-benar mencari kebenaran yang hakiki. Belum lagi ya, hari ini misalnya kalau mau bersatu ya kembali kepada Quran dan Sunnah, itu saja cukup konyol. Karena ya, imam madhab 4 itu kembali kepada Quran dan Sunnah, maka akhirnya tumbuh menjadi madhab 4. Jadi apakah dipikir madhab 4 tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu cuma salah tujuan. Kata siapa kita disuruh bersatu? Tidak ada perintahnya kita disuruh bersatu. Walau sya'allah, ya. Itu kan bahasanya apa? Jika Allah mengkehendaki, la ja'alan nasa, maka Allah akan menjadikan umat ya manusia ni ummatan wahidah. Walakin yazaluna mukhtalifin, tetapi kenyataannya manusia itu akan suka berselisih illa man rahima rabbuk. Maka perintahnya memang bukan bersatu, tapi innamal mu'minuna ikhwatun, disuruh bersaudara. Bersaudara itu tidak harus sama, bersaudara. Toleransi itu kan mirip sebenarnya, ya udah bersaudara, minimal saudara antar manusia. Kalau dia tidak ya menyerang, ya maka ya nggak usah diserang. Kalau kita diberi perintah walaupun tetangga kita orang yang bukan muslim, ya harus berbuat baik. Kemudian ada juga ulama yang saat ini sebenarnya di beberapa ilmu yang lain, makanya ini pentingnya kita sadar diri bahwa kita hidup di zaman yang ulamanya sedikit, khutobanya banyak. Yang kita anggap ulama saja tidak semuanya bisa kita ambil, karena di beberapa keterangan dia bagus, tiba-tiba di keterangan tentang selamat Natal sepotong, yang itu akan menimbulkan fitnah. Kalau menggunakan kalimat Ali bin Abi Thalib adalah kalimatu haqqin yuridu bihal batil. Bisa jadi kalimat yang ya benar itu akan terjadi kebatilan di situ. Atau orang yang tidak punya ilmu, dia akan mengatakan kan kita cuma biasa-biasa saja, padahal bisa jadi di hadapan Allah adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Apa kalimatnya? Mengatakan ya boleh saja mengatakan selamat Natal. Natal kan artinya hari lahir, asal maksudnya hari lahir Isa bin Maryam, bukan hari lahirnya Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Sepertinya benar, tapi coba cek ya. Sejarawan berselisih tentang bulan lahirnya Isa bin Maryam. Tidak ada yang menyebut Desember bulannya, belum tanggalnya. Ada yang menyebut kemungkinan September, ya kemungkinan April, kemungkinan September atau Januari. Jadi fakta tentang 25 Desember itu sebenarnya hari lahir siapa? Salah satu yang berani ya menuliskannya adalah Irena Handono. Itu adalah perayaan Son of God, hari lahirnya Dewa Matahari. Karena sebelum ya Raja Romawi itu masuk Katolik, dia adalah ya paganisme, dan budaya mereka setiap tanggal 25 Desember sudah biasa pesta-pesta merayakan dewa, kelahiran Dewa Matahari. Begitu berubah Katolik, ternyata bahasa orang anak zaman sekarang tidak bisa move on. Makanya dalam ya Konsili Nikea itu tetap ditetapkan bahwa Natal yang dikaitkan ya entah dicocok-cocokkan dengan ya lahirnya Isa padahal bukan, adalah ya 25 Desember ditetapkan sebagai ya hari Natal. Dan kalau rujukannya adalah perjanjian Nikea, berarti apa? Isa sebagai Tuhan atau paling sedikit sebagai anak Tuhan. Jadi dalam usul fikih kan ketika menyebutkan sesuatu tidak sesuai dengan fikhul waqi'nya, ternyata fikhul waqi'nya 25 Desember bukan hari lahir Isa. Bahkan data-data menyebutkan ya, penganut agama mereka juga tidak meyakini tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Isa. Itu adalah ada Catholic Encyclopedia
edisi 1911, Ensiklopedia Britannica edisi 1946, Ensiklopedia Amerika edisi 1944, bahkan ya penjelasan Dr. Arthur S. Peake dalam Commentary of the Bible, ya, uraian Uskup Barnes dalam Rise of Christianity, keterangan Dr. Charles Francis ya dalam The Lost Years of Jesus, ya, dan pernyataan yang terkenal dari John Barton, seorang profesor tafsir naskah-naskah suci Kristen dari Oxford University, mengatakan, kami bahkan tidak tahu pada musim apa dia dilahirkan. Semua pemikiran tentang perayaan kelahirannya selama masa paling gelap dari sepanjang tahun kemungkinan berkaitan dengan tradisi pagan, penyembahan berhala, dan titik balik matahari di musim dingin, ya. Ini yang harus dipahami. Sehingga belum lagi bertentangan dengan contoh Nabi yang Nabi melarang, ya, mengucapkan salam assalamualaikum kepada yang bukan muslim. Ya, nggak benar kita datang ke rumah orang jelas-jelas bukan muslim, kita mengucapkan assalamualaikum. Itu bukan ajaran Nabi. Juga, ya, terlalu jauh, ya, berurusan dengan agama lain, sebenarnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kan sudah jelas minimal ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi biarkan saja mereka mau apa, ya udah biarkan. Kenapa jadi yang ribut orang muslim? Belum lagi, ya, perang medsos. Yang lucu lagi, medsosnya dari orang bukan Islam, kok kita yang merayakan Natal yang ribut orang muslim, ya. Bahkan ada yang berani menulis tuh, gara-gara ada 4 orang ini, ya, buzzer rupiah itu, jadi dari dulu setiap Natal ribut saja gitu, ya. Padahal kami agama yang bukan muslim tidak pernah, nggak ada masalah bagi kami orang muslim mengucapkan tidak mengucapkan. Ini nanti persis seperti ucapan itu kan kebaikan yang paling remeh, ngomong doang. Kenapa Rasulullah sahabat tidak perlu ucapan kepada yang non muslim? Karena mereka memperlakukan non muslim dengan baik. Saat butuh pertolongan ditolong, saat butuh segalanya ditolong, diperbaiki. Tapi kalau sudah masalah agama, sudah jelas kita semuanya sudah pernah mendengarkan tafsir surat Al-Kafirun, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, nggak ada kerjasama. Bisnis diperbolehkan, berbuat baik dibolehkan, nolong dibolehkan, kita harus menghormati dia sebagai, semuanya disuruh, kecuali urusan-urusan agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih banyak yang harus kita pahami dalam ilmu ini. Belum lagi muncul Abu Jahal abad 21 ini, ya. Apa Abu Jahal? Dia mengomentari agama gara-gara dia punya predikat doktor ataupun profesor, berani mengatakan dalam Al-Quran nggak ada sholat 5 waktu, nanti ada juga dalam Al-Quran nggak ada zakat 2,5%. Itu namanya sedang mengumumkan diri menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Abu Jahal itu jangan disebut bahwa dia nggak tahu apa-apa, Pak. Bisnis Abu Jahal itu adalah international tradingnya itu sudah dari Mekah ke Sam, semua dijangkau. Jadi dia ahli dalam ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Tapi kenapa disebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan? Karena dia tidak tahu sama sekali tentang Islam. Jadi orang-orang yang mengatakan di Al-Quran nggak ada ini, di Al-Quran nggak ada itu ketahuan dia dari kecil nggak belajar Islam dan sedang mengumumkan diri menjadi Abu Jahal abad modern. Karena apa? Yang ada dalam Al-Quran seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adanya secara mujmalan, secara global. Sedangkan perinciannya ya ada undang-undang, ada peraturan menteri, ya sama gitu, ya. Jadi dalam Al-Quran ya nggak ada, sedikit sekali yang dirincikan gitu. Makanya nanti ada keterangan Nabi, kemudian nanti dari Nabi ada yang nyusun lagi biar praktis, ada dari ulama. Kalau kita berdebat
rukun ya 13 rukun sholat ya nggak ada hadisnya bahwa yang redaksinya berbicara tentang rukun sholat ada 13. Mudah-mudahan dengan adanya fitnah ini kita semuanya sadar bahwa kita berada di zaman yang sedikit ulamanya dan banyak khutobahnya, maka pandai-pandailah mencari kebenaran sampai kebenaran itu sungguh-sungguh kebenaran. Lalu bagi yang sudah mendapatkan kebenaran adalah sampaikan kepada orang-orang yang masih ngotot dan sebenarnya dia tidak paham, sampaikan datanya sepalit mungkin. Masalah dia ikut atau tidak ikut bukan urusan kita, kita cuma menyampaikan sesuai dengan keterangan. Bagaimana kalau kita menjadi pejabat, apakah harus mengucapkan selamat? Ya nggak usah, karena ancamannya kalau benar ternyata ucapan itu nanti dinilai sebagai kesyirikan, ya dosa syirik kan kalau sampai wafat tidak taubat, benar-benar tidak berhenti, tidak akan diampuni. Bisa jadi kalau sudah syirik itu dosanya kan sangat besar, bisa jadi habis seluruh kebaikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memberi solusi dalam fitnah Islam ini, solusi dengan ilmu yang benar, dengan kebenaran yang sungguh-sungguh, dan jangan ada rasa takut, karena sesungguhnya bagi kita mengharapkan kehidupan ini selamat sampai di akhirat kita dapat masuk surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.